Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi dari Prodi Ekonomi Syariah 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana solusi ekonomi Islam dapat mengatasi deflasi. Yang perlu kita ketahui di sini, pada artikel yang sudah saya cari menyatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir Indonesia telah mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut hingga September 2024. Kondisi ini menarik perhatian banyak pihak karena deflasi yang berlarut dapat menandakan adanya masalah dalam perekonomian yang lebih luas. Fenomena ini juga mengingatkan kita pada krisis ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1999. Untuk lebih memahami situasi yang sedang terjadi, penting bagi kita untuk mengetahui apa itu deflasi, apa penyebabnya, serta dampak yang dapat ditimbulkan. Dalam video ini kita akan membahas secara mendalam mengenai deflasi yang sedang terjadi dan bagaimana sih solusi berbasis prinsip syariah ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Apa sih itu deflasi? Deflasi itu adalah kondisi ekonomi di mana terjadi penurunan tingkat harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Deflasi seringkali dipicu oleh berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa yang membuat produsen dan penjual menurunkan harga agar bisa tetap menarik konsumen. Meskipun deflasi dapat terlihat sebagai hal yang positif karena harga barang menjadi lebih murah dalam jangka panjang, deflasi itu dapat menyebabkan masalah ekonomi serius seperti penurunan produksi, pengangguran, dan stagnasi ekonomi. Penyebab deflasi di Indonesia itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu penurunan permintaan konsumen. Daya beli masyarakat yang menurun sehingga permintaan terhadap barang dan jasa itu berkurang. Ini menyebabkan harga-harga produk turun yang mengarah pada deflasi. Kemudian yang kedua ada penurunan investasi. Ketidakpastian dalam perekonomian membuat investor menunda atau mengurangi investasinya. Hal ini juga berpengaruh pada penurunan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada penurunan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang mengurangi pengeluaran untuk proyek-proyek pembangunan atau belanja lainnya menyebabkan permintaan agregat dalam ekonomi itu berkurang. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan oleh deflasi itu ada beberapa. Yang pertama, penurunan pendapatan perusahaan. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan permintaan terhadap produk dan jasa juga berkurang. Hal ini berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan karena penjualan yang melambat. Kemudian yang kedua ada penurunan investasi. Deflasi itu menciptakan ketidakpastian ekonomi, membuat investor enggan berinvestasi karena khawatir akan penurunan keuntungan di masa depan. Nilai aset seperti properti dan saham juga cenderung turun, membuat investor kurang tertarik. Kemudian yang ketiga ada penurunan harga properti. Ketika permintaan terhadap properti menurun, harga jual properti juga ikut turun. Hal ini mengurangi nilai aset properti yang dimiliki masyarakat. Kemudian bagaimana ekonomi Islam itu dapat mengatasi deflasi? Ekonomi Islam dapat mengatasi deflasi dengan beberapa cara yang sederhana. Yang pertama itu stabilisasi nilai mata uang. Ekonomi Islam mendorong penggunaan uang yang stabil seperti dinar dan dirham atau emas dan perak yang tidak mudah terdepresiasi. Dengan menggunakan mata uang yang stabil, inflasi dan deflasi dapat dikendalikan karena nilai uang tidak mudah berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada pembiayaan berbasis keadilan. Islam itu mengajarkan pembiayaan yang berbasis pada prinsip bagi hasil atau mudharabah atau jual beli yang adil yang sering disebut dengan murabahah yang dapat mencegah ketimpangan ekonomi. Pembiayaan ini dapat mengurangi spekulasi dan menghindari penurunan tajam harga yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga itu pengaturan zakat dan sedekah. Pemberian zakat dan sedekah dapat membantu mendistribusikan kekayaan dengan adil.
Ketika kekayaan lebih merata, daya beli masyarakat tetap stabil, dan ini dapat mengurangi dampak deflasi yang disebabkan oleh menurunnya permintaan. Kemudian yang keempat ada investasi produktif. Dalam ekonomi Islam, investasi diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini membantu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat mengatasi penurunan harga secara terus-menerus atau deflasi. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan dan menghindari kerugian akibat deflasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf kepada Allah. Saya mengampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.